Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dulur pemilih Blitar? Nah, pada hari ini di bulan Ramadan ya, tepatnya di hari puasa ke-25 ya. Kita berkunjung ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Blitar ya, untuk bertemu dan bersilaturahmi ya kepada pondok pesantren ya. Kita sedikit berbincang ya dan menggali beberapa informasi ya berkenaan dengan ya seputar kegiatan pondok pesantren, khususnya dalam hal mendukung nilai-nilai demokrasi ya. Sejauh mana pondok pesantren ini yang kemudian juga menjadi bagian dalam penguatan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia ini. Langsung saja pada kesempatan kali ini ya, saya bersama salah satu narasumber ya, yang tepatnya juga sebagai salah satu pengurus pondok pesantren di Kademangan, tepatnya Kecamatan Kademangan, Desa Plumpung Rejo ya, tepatnya di pondok pesantren Ponpes Anharul Ulum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya. Ya. Selama bulan puasa ini kegiatan pondok pesantren masih tetap tetap jalan ya aktivitasnya. Masih tetap jalan. Seperti biasa, seperti tidak puasa. Luar biasa. Jadi ciri khasnya orang kalau sudah sering berpuasa ya demikian. Puasa bukan menjadi penghalang ya. Betul sekali. Mohon izin para dulur-dulur semua ya, ini untuk lebih mengenal ya, dan agar komunikasinya nanti lebih bisa dinikmati ya. Saya memberikan kesempatan ya kita untuk membuka masker. Terima kasih. Nggih. Karena sulit bernapas juga kalau pakai masker. Gitu nggih. Iya. Saya perkenalkan beliaunya ya. Beliaunya ini adalah Mas Agus Pranatan ya. Ini kalau kesekian dalam kehidupan sehari-harinya dipanggil Mas Natan. Mbah Natan ya. Karena sudah kelihatan sepuh. Tapi rambutnya masih. Makanya saya gundul biar kelihatan tetap muda. Sebenarnya sudah tua, putih semua. Saya menyebutnya sekarang biar familiar karena ini di lingkungan pondok Mbah Mas Yai Agus Pranatan gitu aja ya, agar terserah. Nggih, Mas Yai. Mungkin bisa sedikit disampaikan ya di Pondok Pesantren Anharul Ulum ini ya. Ini sampai sekarang santrinya berapa ini jumlahnya? Total sekitar 730-an. Itu dari jenjang SMP sama SMK. SMP dan SMK. Ini awal dulunya berdirinya SMP saja dulu. Setelah SMP ada kelulusan, mau lulusan baru kita bikin SMK. Selama 6 tahun lah setidaknya. Kalau sudah 6 tahun itu dasar-dasar keagamaan sudah menyentuh hati mereka. Ya cita-citanya Pak Yai kalau mereka keluar, kalau sudah ada dasar-dasarnya, mesti tidak lupa dia mendoakan para yai dan ustadznya. Itu harapannya. Iya ya. Dan sekarang untuk SMK-nya ini sudah ada kelas apa? Sekarang kalau dulu saya kelas 3 ya. Iya, sudah kelas 3. Kita sudah menamatkan sekitar 4 kali. 4 kali kelulusan untuk SMK. Ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya di Pondok Pesantren Anharul Ulum ini ya, para santri ya, pendidikannya tidak ada 2 jenjang pendidikan kawan-kawan ya. Yang pertama adalah pendidikan formal ya, tadi disebutkan SMP dan SMK. SMK kawan, bukan SMU. SMK itu apa jurusannya ya di SMK? Ada 3 jurusan. APHP itu mengolah hasil pertanian menjadi makanan yang layak jual. Kemudian farmasi, kita arahnya ke obat-obat herbal. Karena kalau di pesantren obat herbal plus suwuk kan pas. Terus kemudian yang satu lagi TKRO, ke otomotif. Ya, ada 3 jurusan. Ada 3 jurusan. Ya, jadi kalau
kalau ada problem kesehatan ya cukup berkonsultasi dengan santri aja ya. Betul sekali. Iya, itu untuk pendidikan formalnya. Tetapi karena ini didesain lingkungan pondok pesantren ya, itu juga ada proses pengajaran diniyahnya, disebut diniyahnya, agamanya ya. Jadi paginya ini para santri menempuh kegiatan formalnya sore atau malam? Sore jam 4 sampai jam 5 itu kegiatan diniyah. Artinya pelajaran-pelajaran dasar keagamaan disampaikan melalui kelas seperti kelas formal. Cuma waktunya lebih sedikit. Kemudian malam itu penggemblengan bagi mereka yang belum bisa ngaji sama yang sudah bisa ngaji. Itu ngaji apa nih ngaji? Kalau yang belum bisa ngaji artinya nulis Arab Pegon, itu mereka di kursus sikilat khusus untuk mempelajari Pegon. Kalau yang sudah bahasa Pegon itu mereka wajib ikut ngaji, namanya ngaji Blandongan itu, mendengarkan Pak Yai ngaji terus dia makna nih. Jadi ini juga bisa menjadi informasi ya, kalaupun di masyarakat yang pengen hari ini memang pondok pesantren itu bisa hari ini memang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang pas ya hari ini ya. Melihat ketika hari ini perkembangan teknologi ya, kemudian juga lingkungan masyarakat mungkin dikata tidak ramah terhadap proses perkembangan anak, bisa jadi menjadi pilihan itu adalah di pondok pesantren. Jadi selain dibina mendapatkan ilmu umumnya, ilmu agamanya juga dapat. Mas, sejauh ini sudah meluluskan berapa kalau di SMK-nya? Sudah 4 kali kelulusan. 4 kali kelulusan. Sekali kelulusan ya rata-rata sekitar 80 sampai 100 anak. Jadi yang 400-an anak yang sudah lulus. Alhamdulillah. Dari sini. Yang pendidikan formal. Sebenarnya kalau pesantren ini berdirinya sudah sejak 97. Ya, jadi dulu yang anak-anak Hafidah itu dulu ada, yang sekarang sudah pulang ke wilayahnya masing-masing dan jadi tokoh masyarakat ada ya masing-masing. Kiai-kiai semua. Yang tamatan dulu, yang pondok sebelum ada formalnya. Ya. Kalau sekarang yang masih formal belum ada, cuma yang menghafalkan juga banyak. Kalau sekarang kan berarti kan tamatan 4 kali kelulusan itu berarti kan dia sekarang masih kuliah. Iya, masih kuliah, ada yang kerja. Nah ini Mas Yai Agus Pranatan ini kan sebagai pengurusnya ya. Mungkin kalau di kiainya apa istilahnya? Kalau saya di pengurusan itu bagian SDM. SDM-nya itu kalau bahasa saya nyapu sembarang. Ya nyapu guru yang reget, nyapu santri yang reget, nyapu halaman yang reget. Iya, itu tadi nyapu yang hati yang reget itu ya. Iya. Saya bagian nyapu. Iya. Ya, Mas Agus, Mas Yai. Kira-kira ini karena hari ini kita temanya adalah peran pondok pesantren dalam penguatan nilai-nilai demokrasi ya. Kira-kira dalam kacamata Mas Yai Agus ini demokrasi yang ada di luar ya, artinya yang sudah berjalan ini menurut Mas, kacamata Mas Yai Agus bagaimana? Kalau saya itu cenderungnya ke pesantrennya. Jadi demokrasi yang di luar itu kadang-kadang kalau yang saya pahami ya, itu artinya kebebasan yang tanpa batas. Kadang-kadang mereka memahaminya demokrasi ini pokoknya dia bisa menyalurkan apapun keinginannya, apapun pemahamannya kepada orang lain. Dan demokrasi itu kan kalau yang saya pahami ya, ini yang saya pahami itu adalah kesepakatan banyak orang itu yang kita pakai, yang dipakai, tanpa ada kadang-kadang kalau demokrasi yang berjalan itu adalah tidak adanya biasanya background
background landasan hukumnya lah biasanya. Kalau di pesantren kan kita jelas landasan hukumnya tetap hukum Allah. Jadi kadang-kadang demokrasi yang kebablasan itu mereka dasarnya adalah kesepakatan bersama. Kalau kita kesepakatan bersama dengan dasar mempertimbangkan nilai-nilai agama, keputusan Allah melalui Al-Quran dan hadisnya. Iya. Kalau kita melihat tadi juga di dalam proses pengajaran di pondok pesantren ya, santri selain juga mendapatkan haknya sebagai pengajaran di pondok, kemudian juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai santri pula. Kira-kira dalam pengembangan SDM ya, anak santri tersebut itu juga ada pengembangan untuk apa? Kalau istilahnya ekstrakurikuler atau kalau istilahnya ada organisasi siswanya, OSIS dan sebagainya, ada di sana ya? Ada. Jadi kalau di sekolah itu ada organisasi OSISnya. Kalau di pesantrennya juga ada namanya Dewan Pesantren. Dewan Pesantren. Jadi itu yang mengelola anak-anak mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi ada tim khusus di Dewan Pesantrennya itu. Terus kemudian ada lagi organisasi asrama. Asrama itu juga ada. Asrama kecil, asrama besar. Yang itu nanti mengelola kegiatan anak-anak dari yang kecil sampai yang besar. Biar mereka nanti ketika pulang itu terlatih di desanya. Misalnya mau jadi lurah, berarti kan sudah pengalaman di sini. Dengan mengelola terlibat dalam organisasi. Jadi di sini kan yang nakal ada, yang baik ada. Jadi komplit, hampir seperti hidup di masyarakat. Jadi ketika nanti dia pulang, kalau di sini tidak rewel, insya Allah mereka siap untuk berjuang. Sebenarnya tidak ada. Kalau dalam teori pendidikan tuh anak nakal tuh tidak ada sebenarnya. Yang ada ya kreatif. Perlu diarahkan kan itu kan. Nah itu. Jadi peran pendidikan yaitu untuk mengarahkan ya sebenarnya. Karena pada dasarnya anak itu ya kreatif, anak itu ya rasa ingin tahunya mungkin berbeda dengan orang tua. Ya. Kelebihan orang tua adalah karena pernah muda, sehingga yang mengarahkan ya, saya anak ini seperti ini, saya bisa merasakan waktu dulu masih mudanya, karping ini. Iya. Kalau saya melihat dengan beragamnya, artinya anak juga terlibat dalam proses keorganisasian tersebut. Kami melihat bahwa dengan memberikan kesempatan santri ya untuk terlibat dalam organisasi ini sebuah proses ya, proses untuk satu melatih kepemimpinan ya. Dua, bisa jadi kalau berbicara satu organisasi hari ini tentu polanya salah satunya ya penerapan nilai-nilai demokrasi ya, salah satunya mungkin ya dalam pemilihan karena ada organisasi kan mesti ada ketua ya, tentunya ada gimana mekanisme musyawarah, mekanisme itu juga ya hampir sama sebenarnya sama apa yang dilakukan oleh negara. Artinya kita itu mempersiapkan anak-anak ketika nanti pulang dia bisa ikut peran sertanya di kehidupan bernegara dan berbangsa. Betul. Ya, jadi ada pilihan langsung, ada juga pilihan perwakilan. Artinya perwakilan itu nanti diajukan anak-anak ini untuk pemilihan ketua, baik ketua asrama, ketua OSIS maupun ketua dewan. Asrama itu dari santri atau dari pengurus? Dari santri semua. Pengurus nggak ada yang terlibat di situ. Terlibatnya hanya memilih. Kalau istilahnya itu konsultan. Jadi semua kalau sudah memfasilitasi Kalau semua sudah ada yang mendaftarkan atau kemudian ada yang dipilih dari teman-teman masing-masing itu biasanya kelas ini mengajukan ini, kelas ini kayak seperti partai itu. Kemudian disokehkan ke Pak Yai. Artinya mungkin Pak Yai secara psikologi melihat anak-anak, punya kalau bakat. ini dipilih, hingga ruwet. Kalau ini dipilih, ini nggak ruwet. Berarti kan itu keputusan di Pak Yai. Gitu. Ruwet itu gimana ini? Ruwet artinya kan ada dengan karena dicintai banyak orang, dicintai banyak teman-teman. Tapi kemampuan
akademiknya, kemudian kemampuan ide-idenya untuk mengembangkan pesantren agar lebih baik, itu kelihatan tidak ada, berarti kan tidak akan ada kemajuan, nanti stagnan, maka itu tidak dipilih. Yang dipilih meskipun anak ini tidak dicintai sama teman-temannya, artinya nggak begitu didukung. Kalau suaranya kalah, tapi keputusan mutlak kan di tangan. Jadi nama di masing-masing kelas disodorkan, kemudian disohehkan sohehkan, kemudian baru proses pemilihan proses pemilihan. Proses pemilihannya bagaimana itu untuk persis seperti pemilihan presiden, pemilihan bupati. Jadi nanti kalau yang calon-calon itu sudah kepilih semuanya sama Pak Yai di ACC, kemudian nanti ada bilik suaranya. Pakai pemilih secara langsung gitu. Secara langsung. Ya dicoblos gambarnya, dicoblos nomornya gitu. Iya. Berarti pernah enggak kemudian hanya satu pasangan calon? Enggak pernah ya. Nah, artinya banyak ya? Banyak. Ya, yang sudah itu minimal 3. Minimal 3. 3, kemudian ada yang terbanyak itu nanti berarti yang kepilih. Iya. Artinya ini juga bisa dimaknai kalau calonnya 1 itu artinya kan bisa dimaknai bahwa ketersediaan SDM-nya minim kan itu. Tapi kalau lebih 3 atau bahkan 3 atau lebih ini menunjukkan bahwa salah satu potret bahwa santri ini memiliki kemampuan kemampuan ya dalam mengorganisir dan sebagai pemimpin. Mungkin itu. Kemudian ini adalah sistem yang dibangun ya untuk menyiapkan santri ya. Selain di sini mendapatkan ilmu, dia juga diberi saluran untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ya, salah satunya adalah tadi ya yang menjadi pengurus dan arahnya ke depan adalah menjadi pemimpin ya dari penyiapan. Ini kalau melihat ya di kurikulum sendiri ini kalau dulu saya ada apa ya? Dulu PPKN ya, PMP. Oh, masih berarti satu generasi ini. Kelahiran tahun piro, Mas? Pinten, Mas? 78. Ya benar, saya manggilnya Mas Yai itu sudah betul berarti. Saya 80. Iya, kalau sekarang ini gimana ini? Ya, kalau yang keterkaitan dengan kepemimpinan dan organisasi itu di sini kan ada PPKN kurikulumnya, kemudian ekstra pramuka itu juga ada yang itu pramuka kan juga membentuk karakter anak biar menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Iya. Kalau ya artinya pondok pesantren memang boleh dikata betul basicnya adalah agama, namun juga memberikan gemblengan, arahan, bimbingan kepada anak yang hari ini menjadi kebutuhan di luar sana. Termasuk juga ini yang kita hari ini gali adalah nilai-nilai demokrasi. Sebenarnya Mas, agama itu sebenarnya bertentangan enggak sih dengan nilai-nilai demokrasi itu? Insya Allah enggak. Jadi ketika demokrasi dikasih nilai-nilai keagamaan, itu berarti nilainya lebih spiritualnya tampak. Artinya kebebasan yang berdasarkan dengan hukum-hukum Allah. Artinya musyawarah sama kan dengan demokrasi ada musyawarah. Keadilan itu kan juga sama. Jadi anak-anak dikasih tanggung jawab itu kalau di hadisnya kan kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yati itu. Kan itu. Artinya kan setiap orang itu dikasih tanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Jadi anak-anak itu dilatih agar melakukan sesuatu yang baik lah intinya. Jadi baik dan tidaknya itu mereka tanggung jawab sendiri. Akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Salah seperti itu. Dan sama saja dengan demokrasi dengan Islam mungkin tidak mengenal demokrasi kan. Demokrasi tidak mengenal. Cuma nilai-nilai demokrasi itu sudah tidak bertentangan juga ya, tidak bertentangan. Termasuk beda pendapat. Ini kan salah satu hal iklim dalam demokrasi
yang bisa dilihat adalah beda pendapat ya. Di Islam pun kan dia juga tidak alergi juga ya. Kita kan dengan tradisi Nahdliyinnya itu ya cocok saja dengan demokrasi. Ada beberapa kan yang tidak cocok dengan demokrasi. Demokrasi itu apa? Cuma kalau kita yang penting nilai-nilainya sama, kemudian tidak bertentangan, ya nggak masalah. Ya ini sedikit kilas balik ya. Tahun berapa itu waktu terjadi ada bom pengeboman di Mabes Polri, ya yang ternyata yang pelakunya itu juga memakai atribut pakaian Muslim gitu pada umumnya. Namun yang di luar dugaan di sana dia memberikan sebuah wasiat, ya, memberikan wasiat. Salah satunya di sana mereka si pengebom itu tidak menyepakati adanya sistem politik yang ada di Indonesia, ya, termasuk Pancasila, kemudian model pemilu yang dilaksanakan itu tidak menyepakati. Artinya kalau berbicara di hari ini di pondok pesantren, ya, kita tidak berharap seperti itu ya. Kita tidak berharap seperti itu sehingga output dari pesantren yang ada ini ya setidaknya juga selaras dengan hari ini ya, selaras dengan yang apa hari ini dilakukan oleh negara dalam hal ini ya. Sehingga tidak ada pemaksaan lagi ya, pemaksaan dengan model-model teror dan sebagainya. Saya kira kalau alumni santri ini tidak ada yang seperti itu ya. Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada. Ya karena kita basisnya Nahdliyin lah. Insya Allah Nahdliyin itu di Indonesia paling cocok sistemnya, paling cocok dengan negara. Ya, jadi pemahaman terhadap Islam itu tidak pemahaman sepotong-potong, tapi pemahaman secara menyeluruh. Jadi mungkin yang saya pahami adalah ketika kita memahami Al-Quran itu tidak tekstual saja, tetapi juga kontekstual. Insya Allah banyak metode tafsir untuk memahami Al-Quran, sehingga kita tidak fanatik. Oh, ini artinya harus seperti ini artinya harus membunuh, ini artinya harus menghancurkan. Itu tidak seperti itu. Jadi orang NU mempelajari tafsir dengan banyak metode. Jadi mungkin banyak bacaannya sehingga tidak kaku dalam menentukan kebijakan. Banyak bacaannya, banyak literasinya, sehingga yang muncul adalah kebijaksanaan. Iya. Pondok pesantren memberikan ruang bagi santri untuk menggunakan hak suaranya, ya. Ini sangat penting sekali ya, karena ini merupakan bagian iklim demokrasi ya, dan ini layak juga menjadi apresiasi bagi kita semua, bahwasanya KPU sebagai penyelenggara pun tidak diperbolehkan ya, tidak punya kuasa untuk menghalang-halangi para pemilih yang sudah memiliki hak suaranya. Termasuk juga lembaga-lembaga seperti pondok pesantren, kemudian pondok pesantren, panti jompo dan sebagainya. KPU juga melakukan ya kegiatan himbauan ya, sosialisasi kepada lembaga-lembaga tersebut ya, agar ya lembaga-lembaga tersebut memberikan ruang kebebasan kepada santrinya atau penghuni pantinya ini untuk menggunakan hak suaranya. Kalau arahan Mas, kira-kira ada enggak? Arahannya cuma mereka dikasih tahu untuk melihat benar-benar siapa yang mau dipilih. Artinya jangan sampai hak suaramu itu muspro saja. Jadi gunakan hak pilih itu, kemudian berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan yang engkau pilih itu sama Allah diridhoi. Jika tidak, berarti kan tidak diridhoi oleh Allah. Enaknya seperti itu. Jadi kita tidak memaksa anak ini harus memilih ini, harus memilih ini. Cuma mengarahkan kepada anak-anak agar memilih sesuai dengan hati nurani dan pengetahuannya tentang apa yang dipilih, biar tidak keliru. Iya. Memang ini yang perlu menjadi ruang diskusi ya. Artinya bahwa ketika santri kalau di sini
diperkenankan enggak memegang HP? Tidak ya. Kemudian jadi santri itu kan nyaris dalam kehidupannya ya boleh dikata bahasanya terproteksi terhadap pengaruh-pengaruh negatif di luar pondok pesantren. Artinya kalau bagi masyarakat ya pemilih pemula SMA ya mungkin bisa jadi mendapatkan informasi, saya memilih A, memilih B, saya memilih partai A, memilih B, mungkin mendapatkan informasi dari gadgetnya dari gadgetnya. Kalau santri bagaimana untuk mendapatkan? Kalau santri arahan dari pengasuh, arahan dari para ustadz, kita menggunakan tekniknya Kanjeng Nabi untuk memilih sesuatu agar tidak bingung, yaitu sholat istikharah minimal itu. Jadi sebelum memilih, anak-anak itu dianjurkan sholat istikharah. Minimal seandainya mereka malas sholat istikharah, itu ya berdoa dengan feelingnya, ya Allah, kalau ini memang Kau ridhoi, jangan pilih. Kalau enggak, ya enggak usah. Ya. Jadi ya ini boleh tadi disebutkan oleh Mas Yai bahwa demokrasi yang didasari dengan agama. Memilih pemimpin pun ya tidak hanya sebatas melihat kasat mata, informasi yang didapatkan, tapi juga dilandasi dengan minta ya, berdoa kepada Allah semoga pilihannya ini tidak ya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, Mas Yai Agus. Ke depan ada gambaran dalam pengembangan pondok pesantren ini. Kan sekarang dari awal ada SMP, kemudian SMK. What's next itu lanjutannya? Cita-citanya kita punya perguruan tinggi juga. Iya. Pengennya seperti itu biar kesinambungannya ini ilmu keagamaannya itu terus lanjut sampai nanti ke perguruan tinggi. Jadi kalau setelah perguruan tinggi kan kita mau melepas itu rasa teganya itu wis pol, artinya wis genah itu bermanfaat lah. Makanya kalau sekarang itu anak-anak yang lulus dari sini sebelum pulang itu kita drill agar mereka pandai baca Yasin, tahlilan, khutbah. Jadi anak-anak yang lulus dari sini itu harus mahir seperti itu. Biar nanti yang di masyarakat terpakai kan yang seperti itu. Iya. Perlu kami sampaikan ya, tadi disampaikan bahwasanya kita melakukan podcast hari ini memasuki puasa yang ke-25 ya. Jadi ini lingkungan pondoknya sepi kawan-kawan ya. Sudah dipulangkan ya. Sudah dipulangkan. Sejak puasa berapa itu? Puasa ke-16 berarti. Jadi 15 malamnya kita nuzul Quran, kemudian paginya dipulangkan. Iya. Masuknya lagi nanti setelah kupatan. Kira-kira santri itu ya setelah pulang sekian lama itu ya, kan ada 2 minggu lebih, 2 minggu. Itu kira-kira ada perubahan sikap enggak dari biasanya? Ya, yang jelas ada perubahan. Artinya karena di rumah itu fasilitas terpenuhi, kenikmatan duniawi juga terpenuhi. Kemudian di sini kan harus strength lagi, mempelajari ilmu agama dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan di sini ya, pastilah agak berubah sedikit. Tapi itu biasanya tidak lama untuk mengkondisikan. Paling 1 minggu sudah kembali seperti semula. Sudah menyesuaikan dengan lingkungan pondok. Ya. Mas Yai, ini dalam waktu dekat di tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Kira-kira Mas Yai Agus Pranatan mungkin punya gambaran atau harapan berkenaan dengan tahun politik di tahun 2024. Ya mudah-mudahan aspirasi keterwakilan itu terpenuhi. Artinya mimpi-mimpi para santri, mimpi-mimpi masyarakat itu bisa diwakilkan melalui DPR calonnya ataupun presiden juga 2024 kan ya. Itu mudah-mudahan juga yang terpilih nanti sesuai dengan harapan
para santri. Kemudian artinya pesantren nanti bisa ikut peran dalam berkontribusi. Kontribusinya biar tidak hanya sekedar memilih saja, tetapi ide-ide para santri itu juga bisa ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah di soal pendidikan keagamaan. Pengennya seperti itu. Sebuah kado ya, bahwasanya kado pemerintah ya terhadap apresiasi santri ya, telah diakuinya sebagai 10 Oktober ya, sebagai hari pahlawan itu. 10 Oktober hari santri. Hari santri 22. Oh, merupakan sebuah kado daripada pemerintahan terhadap peran ya sejarah santri, dan hari ini ya telah dijadikanlah hari santri itu dijadikan menjadi hari nasional ya, salah satu menjadi hari nasional. Artinya bahwa santri memiliki posisi yang sangat strategis dalam berbangsa dan bernegara ya. Perannya tidak boleh dikecilkan ya, perannya juga tidak boleh diabaikan ya, termasuk suaranya juga tidak boleh diabaikan ya, hak-haknya juga harus dilindungi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi enggak pesan terhadap pemilu untuk ke depan? Insya Allah ya, mudah-mudahan aja pemilu ke depan itu lebih jujur, lebih adil, dan bisa diterima oleh masyarakat semuanya. Amin. Kejanggalan-kejanggalan yang kemarin menjadi pemicu pertengkaran antar kubu itu bisa terhindari. Iya. Harapannya. Oke, matur sembah nuwun Mas Yai Agus Pranatan atas kesempatannya kami KPU bersilaturahmi ya. Ini menjadi hari yang luar biasa, apalagi ini di bulan Ramadan. Semoga ini menambah keberkahan ya. Dan kami pun juga mohon doanya lah, kami selaku penyelenggara ke depan bisa menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, yang berkualitas ya, dan semoga sesuai dengan harapan menghasilkan para pemimpin yang baik pula. Amin. Mungkin demikian dulur pemilih Kabupaten Blitar, silaturahmi KPU Kabupaten Blitar di salah satu pondok pesantren di Ponpes Anharul Ulum ya, yang tepatnya ada di Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.